Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Purnamawati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 2.3 tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching bersama siswa. Kasus yang saya angkat dalam tugas ini adalah Enggar selaku Ketua Pradana atau Ketua Pramuka setelah dipilih menjadi Ketua Gugus Depan Harjuna Srikandi SMA Negeri 3 Klaten, nilai rapotnya menurun. Dan saya selaku pembina pramuka. Bagaimana pembina pramuka tersebut menyikapi masalah dengan Enggar di mana nilai rapotnya menurun setelah dia terpilih menjadi Ketua Pramuka atau Pradana. Praktek coaching kali ini saya sendiri Sri Purnamawati selaku pembina pramuka dan selaku coach. Cace adalah Enggar, Ketua Pramuka atau Pradana, dan pengamat Bapak Tri Harjanto. Silakan menyimak praktek coaching yang saya lakukan. Assalamualaikum Mas Enggar, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Bagaimana kabar Mas Enggar untuk hari ini ya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Pur gimana nggih Bu? Alhamdulillah Mas Enggar baik dan sehat-sehat aja ya. Ibu lihat Mas Enggar akhir ini kayak ada sesuatu hal yang membuat Mas Enggar terbebani begitu. Iya Bu, kemarin kan saya setelah menerima rapot semester ini nilai saya itu agak menurun Bu dibandingkan semester lalu. Semenjak jadi ketua pramuka atau pradana dalam organisasi begitu Bu. Oh, begitu masalahnya ya. Iya Bu, begitu masalahnya. Ibu sudah mendengar permasalahan yang Mas Enggar ungkapkan. Nah, dari pertemuan malam ini apa sih tujuan Mas Enggar yang ingin Mas Enggar capai begitu? Iya Bu, saya kesini untuk mencari solusi masalah yang saya hadapi sekarang. Selain itu, saya juga ingin meraih kembali prestasi-prestasi yang saya miliki dalam semester lalu begitu Bu. Oke, apa saja sih indikator keberhasilan yang Mas Enggar harapkan dari pertemuan malam ini? Nah, nanti Bu, setelah pertemuan ini saya bisa memenit waktu dengan baik, kemudian lebih meningkatkan lagi kerajinan dan juga bisa memecahkan masalah tugas-tugas agar tugas-tugas saya bisa terlaksana semua gitu Bu. Itu sih Bu kemungkinan masalahnya. Oke, baik. Mas Enggar sebenarnya kalau saya lihat, Mas Enggar itu punya banyak potensi, yang kelebihannya juga banyak. Terus kamu juga memiliki positif-positif yang banyak. Coba Mas Enggar renungkan apa saja sih kelebihan Mas Enggar yang kira-kira bisa kamu gunakan untuk memecahkan masalahmu ini misalnya. Iya sih Bu, setelah saya renungkan kembali, saya itu memiliki seperti kemampuan untuk mengorganisasi sesuatu. Sehingga itu yang mungkin yang bisa membuat saya menjadi dipilih ketua atau pradana organisasi. Selain itu juga saya mampu memimpin teman-teman saya gitu Bu, menurut saya. Oke. Ya Bu. Terus apalagi kira-kira kelebihan kamu, coba kamu ingat-ingat.
kelebihan apa yang kamu miliki, supaya kelebihan yang kamu miliki itu bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Sebenarnya untuk di bagian mata pelajaran sih Bu sendiri, jika guru menjelaskan saya merasa lebih cukup tanggap untuk menerima pelajaran yang diberikan daripada seperti teman-teman saya gitu Bu. Oke, bagus, bagus. Sebenarnya kamu mempunyai potensi yang besar loh. Terus kalau begitu apa saja yang menjadi kendala sehingga kamu kok tidak bisa meningkatkan prestasimu seperti semester yang lalu? Begini Bu, mungkin karena di Pramuka itu kan banyak sekali kegiatan dan juga program-program kerja yang harus dilaksanakan sehingga mungkin terkendala di pembagian waktunya itu Bu. Artinya saya kurang memanajemen waktunya yang kurang begitu. Oke. Jadi kalau saya lihat, saya mendengar dan apa yang kamu sampaikan malam ini, jadi boleh Ibu menyimpulkan, sebenarnya kamu itu punya kendala pada manajemen waktu saja ya? Karena Ibu lihat kamu itu banyak kelebihan. Mungkin pembagian waktu saja yang menjadi kendalamu ya? Oke, untuk kendalamu yang seperti itu, kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah dan kendala tersebut? Untuk solusinya saya mau buat jadwal misalkan seperti jadwal organisasi gitu Bu. Nanti ada jam segini, kemudian untuk mengerjakan tugas-tugas nanti ada beda lagi. Kemudian mau buat seperti jurnal supaya terorganisasi kembali pembagian waktunya gitu. Terus sehingga tidak ada lagi tugas-tugas yang menumpuk maupun tidak dikerjakan gitu Bu. Oke, bagus ya. Solusi yang akan kamu lakukan, kira-kira ada solusi yang lain nggak? Mungkin saya lebih ke meminta bantuan orang tua saya atau teman-teman saya lebih mengingatkan kembali dalam mengerjakan tugas dan tidak terlalu fokus dalam kegiatan organisasi gitu. Oh, iya, paham. Dari solusi-solusi yang kamu sebutkan tadi, strategi apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Untuk strategi Bu, setelah ini saya akan membuat jurnal supaya kegiatan saya lebih terorganisasi kembali, jadwal-jadwal juga pembagiannya lebih teratur lagi. Selain itu saya akan berkonsultasi dengan guru mata pelajaran saya untuk meminta tambahan pelajaran supaya bisa mengejar pembelajaran mata pelajaran. Saya juga nanti menemui guru BK untuk meminta konsultasi atau meminta solusi supaya tidak lagi ketinggalan atau terkendala seperti semester ini Bu, begitu. Oke, bagus sekali ya. Saya telah mendengar strategi-strategi yang kamu ungkapkan. Sebenarnya tadi sudah bagus, tapi dari strategi-strategi yang kamu ungkapkan tadi, yang mana yang akan kau prioritaskan untuk kamu lakukan segera gitu Mas Ingat? Selanjutnya yang saya putuskan pertama itu Bu, membuat jadwal kegiatan supaya lebih terorganisasi kembali kegiatan saya sehingga tidak ada lagi tugas-tugas yang menumpuk gitu. Oke, bagus. Terus Setelah semoga itu mm, ya setelah itu gimana Mas? setelah itu mitos yang kedua saya mau menghadap ke guru mata pelajaran saya menanyakan tugas-tugas mana yang telat selesai atau saya belum kerjakan dan saya mulai kerjakan gitu agar nilai-nilai saya kembali seperti semula dan membaik gitu. Oke, semua bisa Mas Enggar lakukan ya. Tapi ada lagi yang ingin Ibu tanyakan. Bagaimana kalau
menghadapi kendala atau masalah itu bagaimana rencana aksimu jika terjadi kendala begitu? Jika ada hambatan ke depannya di sini, saya berusaha tetap fokus dan tetap menjalankan peran orang tua dan teman saya jika saya butuhkan untuk mengingatkan saya sehingga komitmen saya menjalankan rencana itu berhasil dengan baik gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, strategi yang kamu prioritaskan untuk kamu kerjakan yaitu kamu membuat jadwal yang kemudian selanjutnya jika kamu menghadapi masalah, kamu akan meminta bantuan orang tuamu dan kamu tetap fokus pada rencana aksimu ya. Saya kira itu sesuatu yang bagus. Mudah-mudahan kamu betul-betul bisa melaksanakannya. Ya Bu, amin. Kira-kira berapa lama waktu yang Mas Egar butuhkan untuk melaksanakan semua rencanamu tersebut? Untuk waktunya sih Bu, saya tidak bisa mengira-ngira, tapi menurut saya sekitar butuh 1 bulan karena kan ada banyak sekali hal yang harus saya selesaikan dan saya cari solusinya gitu Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan kamu bisa mengoptimalkan waktumu ya, Mas, untuk menyelesaikan masalahmu. Terus ke depan siapa aja pihak yang akan kamu mintai bantuan untuk menyelesaikan masalahmu tersebut ya? Tentunya seperti keluarga atau orang tua saya sendiri, kemudian saya juga ingin berkonsultasi kepada guru-guru di sekolah dan juga saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat atau rekan-rekan sekolah gitu. Oke. Terus apa komitmenmu untuk melaksanakan aksimu tersebut? Komitmennya Mas Igar apa gitu? Biar rencana aksimu tadi terlaksana dengan baik begitu. Ya tentunya saya lebih fokus kembali kemudian berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah saya rancang. Kemudian setelah pulang dari sini saya berusaha untuk langsung membuat jadwal-jadwal kegiatan supaya kegiatan saya lebih teratur kembali sesuai keinginan saya. Kemudian keesokannya saya akan mengajak atau ngobrol dengan teman saya dan juga saya juga ingin menghubungi guru mata pelajaran saya untuk melakukan konsultasi gitu. Oke, bagus ya. Semoga apa yang kamu rencanakan tadi, rencana aksimu tadi bisa kamu lakukan dengan baik ya. Oke, dari pembicaraan kita sampai di sini, kira-kira kamu sudah mendapatkan pemecahan masalahmu? Ya Bu, alhamdulillah sangat mendapatkan solusi dan juga saya lebih tenang dan insya Allah ke depannya saya bisa memecahkan semua masalah yang saya hadapi itu. Oke, bagaimana perasaan Mas Enggar sekarang? Untuk sekarang ya saya lebih ke lega karena berbagi cerita dengan ibu sehingga dapat mendapatkan solusi-solusi yang baik gitu Bu. Ya, dan sebenarnya solusi-solusi yang kamu dapatkan tadi berasal dari dirimu sendiri loh Mas Enggar. Ya Bu, betul sekali sebenarnya gitu. Semoga kedepannya nanti prestasi kamu bisa meningkat seperti semester yang lalu ya Mas. Amin Bu. Saya mau kamu tetap semangat mengikuti pelajaran dan tetap semangat, tetap aktif dalam organisasi nggih. Tetap semangat. Begitu Mas Enggar. Ya Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Oke, kira-kira kegiatan organisasimu apa aja sih Mas Enggar sampai mungkin banyak menyita waktumu Mas? Eh jadi saya ingin memulai cerita dari awal ya Bu, dari awal saya bisa masuk ke Dewan Ambalan. Jadi untuk kegiatan pertama saya itu eh, sebagai kandidat
perdana atau ketua organisasi di Dewan Ambalan. Yang pertama saya mengenal teman-teman saya seangkatan itu, dan juga saya kayak seperti merekatkan antara teman-teman saya yang lain dengan yang lainnya gitu. Bukan untuk tahun lalu kan kita sedang dilanda musibah pandemi, dan itu untuk sekolah, untuk ekstra-ekstra itu kan juga terkendala. Jadi ya kita kesulitannya di situ dalam komunikasi. Tapi akhirnya juga kita bisa bersama dan juga bisa rekat gitu. Selanjutnya saya juga setelah itu kan saya ujian Bantara bersama teman-teman saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga habis itu saya melaksanakan pelantikan atau musambah pada tahun lalu bersama kakak-kakak DA yang sudah punah untuk saat ini, dan alhamdulillahnya dari situ saya bisa mengenal Pramuka lebih jauh lagi, bisa mendapatkan keluarga baru, dan juga kurang organisasi dalam kehidupan saya, kurangnya pembagian waktu antara belajar, antara sekolah dan juga organisasi. Untuk itu kan tadi saya sedikit konsultasi ke Bogor. Untuk kegiatan saya yang saya selama menjadi Perdana atau ketua organisasi, itu cukup susah karena masih dalam saat itu kan vaksin belum ada, dan sosial di sekolah itu juga masih sangat terbatas, ekstra maupun pembelajaran juga masih online, belum dapat melaksanakan ujian Bantara terhadap calon Dewan Ambalan dan juga pinsa yang terdapat pada angkatan kelas 10 lalu. Setelah itu kita juga melaksanakan ujian laksana terhadap angkatan saya, dan alhamdulillahnya juga berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu terdapat proses-proses pelantikan. Yang pertama itu ada pengambilan Bantara, seperti nanti di waktu juga dapat berjalan lancar dengan bantuan pembina maupun purna-purna yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu buat kita. Setelah itu ya kita lakukan proses pelantikan yang selanjutnya, yaitu musyawarah ambalan atau musyawarah Gus Depan. Itu alhamdulillahnya juga berjalan dengan lancar. Semua adik kelasnya antusias, dan juga semua pembina juga antusias. Dan juga di dalam musambah itu kita dapat menemukan hal-hal baru yang perlu kita hari H itu berjalan dengan lancar ya, walaupun terdapat beberapa kendala, tetapi karena usaha kita buat menjalankan acara itu, dan juga respon dari teman-teman, respon dari pembina, respon dari adik-adik sendiri juga alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu Bu. Tapi saya juga bersyukur karena di tahun ini organisasi di lebihnya di Pramuka itu sudah dapat kembali mengakses di sekolah, dan harapan saya ke depannya untuk organisasi Pramuka di Indonesia ataupun terlebih di daerah Kota Klaten dapat berjalan seperti semula, dan latihan rutin pun bisa terlaksana kembali setiap hari Jumat. Jadi untuk adik-adik yang baru saja masuk ke SMA bisa mendapatkan ilmu kepramukaan, dan juga tidak ada terkendala lagi di dalam pengerjaan program-program kerja, juga tidak ada
keterlambatan untuk kita memberikan ilmu-ilmu kepramukaan gitu Bu. Dan alhamdulillah pramuka khususnya di SMA 3 dapat lebih maju gitu dan juga adik-adik tambah semangat, pembina-pembina semakin semangat juga jadi pramuka di SMA 3 dapat berjalan dengan baik dan semakin maju gitu. Ternyata kegiatannya luar biasa ya, banyak banget ya Mas Enggar, sehingga memang Ya, kalau nggak bisa membagi waktu dan manajemen waktu dengan baik memang susah ya, harus belajar, harus berkegiatan. Tapi insya Allah Mas Enggar bisa membagi waktu ya untuk bisa jalan kedua-duanya gitu ya. iya Bu, alhamdulillah bisa. Oke, Mas Enggar, insya Allah cukup ya, berarti Mas Enggar sudah bisa memecahkan masalah sendiri dan akan melakukan rencana-rencana aksinya nih. Semoga apa yang Mas Enggar sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik dan prestasi Mas Enggar menjadi lebih baik dari semester yang lalu ya. Ya Bu, amin. Semoga saya juga berusaha agar nilai-nilai saya dan juga prestasi-prestasi saya di semester lalu juga semakin membaik dan saya juga berusaha agar tidak beralasan misalnya nilai saya jelek saya beralasan karena berorganisasi itu tidak salahnya berorganisasi karena organisasi lebih menguatkan kita dan juga pemikiran kita. Jadi untuk masalah-masalah seperti waktu, seperti pembagian kegiatan itu sebenarnya pada diri kita masing-masing tidak ada salahnya dalam berorganisasi gitu. Oke, jadi Mas Enggar sudah membuat keputusan-keputusan yang bagus gitu ya. Memang sudah ada hikmahnya kalau organisasi itu bukan menjadi alasan untuk nilainya menurun ya, tetapi tetap bisa berorganisasi dengan nilai tetap bisa dipertahankan, bahkan bisa menjadi lebih baik dengan manajemen waktu yang tepat. Begitu ya Mas Enggar ya kesimpulannya. Iya, gitu Bu. Oke, terima kasih Mas Enggar. Semoga semuanya berjalan lancar. Semua aksinya Mas Enggar terlaksana dengan baik dan semoga prestasi Mas Enggar semakin meningkat dan besok akan mendapatkan lulus dari SMA 3 dan mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik untuk Mas Enggar ya. Amin Bu. Terima kasih Bu untuk waktunya sedikit konsultasi ke Pupur. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Enggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Demikian praktek coaching yang saya lakukan selaku pengamat Bapak Tri Harjanto. Waktu saya persilakan. Terima kasih Bu Sri Purnawati atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan sahabat berikan analisa dari hasil pengamatan saya praktek coaching bersama Bu Sri Purnawati dengan Mas Enggar tadi. Luar biasa Bu Sri Purnawati ya. Di sini terlihat ya dari awal sampai akhir itu sudah terlihat alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah sangat jelas ya terpapar di situ. Contoh, kita bahas satu persatu. Di tujuan sudah ada penyampaian tujuan coaching terlihat di situ. Kemudian yang alur kedua, identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach, yaitu Mas Enggar. Kemudian yang langkah ketiga yaitu rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Sehingga aksi itu tadi berasal dari coachnya, bukan dari coachnya, dari dalam hatinya. Berkat adanya diskusi. Ya, dalam praktek coaching tersebut sudah sangat terlihat di situ. Kemudian alur terakhir ya, yaitu tanggung jawab.
Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dan peran serta orang-orang di sekitarnya dalam menjalankan rencana aksi. Itu sangat jelas terlihat terjadi di situ. Ya, jadi ada komitmen, ada siapa dan apa yang akan membantu komitmen itu terjadi dan sebagainya, itu sudah ada di situ. Dan di akhir praktek coaching tadi sudah sangat jelas terlihat bahwa Mas Enggar itu sudah lega dengan adanya praktek coaching atau dalam menyelesaikan masalahnya Enggar dengan solusinya sendiri, bukan dari coachnya. Dan Bu Sri Purnamawati sudah menjalankan dengan sangat baik, yaitu menjalankan perannya sebagai coach sesuai perannya. Jadi tidak menggurui, tidak diktator, hanya menuntun. Ini sesuai dengan kodratnya Mas Enggar sendiri dalam akan menentukan menyelesaikan masalah sendiri. Dan alhamdulillah dengan praktek coaching ini permasalahan tadi selesai dan enak hasilnya di belakangnya. Begitu Bu Sri Purnamawati, mohon maaf bila ada banyak salah kata. Sukses terus untuk Bu Sri Purnamawati. Begitu Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Harjanto atas pengamatannya dan ulasan tentang praktek coaching yang saya lakukan. Demikian praktek coaching bersama murid yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasinya dengan Pak Tri dan Mas Enggar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.